pernah di beberapa kementerian di eksekutif, memimpin organisasi juga gitu, seperti Persatuan Insinyur Indonesia juga pernah Pak Erlangga itu menjadi pemimpinnya gitu ya. Jadi pengalamannya tuh sangat lengkap gitu. Sekarang memimpin partai. Tapi yang paling luar biasa itu tadi ya, aspek-aspek teknokratiknya itu, karena itu cocok juga dengan platform Partai Golkar gitu. Kita kan karya kekaryaan gitu. Jadi selalu pikirannya tuh dalam mencari solusi. Assalamualaikum. Hai, waduh. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Kabar Golkar di acara bincang santai dengan tokoh Partai Golkar, dan kali ini kita sangat bergembira sekali karena diberi kesempatan untuk bertemu dan berbincang dengan Ibu Hetifah Saifudian. Wah, makasih. Bu Hetifah adalah anggota DPR RI dari Partai Golkar. Saat ini ada di Komisi Wakil 10, Ketua Komisi 10, yang membidangi pendidikan dan kebudayaan, pemuda dan olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif, dan perpustakaan. Bu Hetifah ini juga baru saja terpilih sebagai Ketua Umum Pengajian Al-Hidayah. Salah satu saya Partai Golkar yang khusus berkecimpung di dunia ini ya Bu, dakwah Islam. Iya, ormas ya, satu ormas. Satu ormas. Terima kasih sekali Bu Hetifah atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari Kabar Golkar. Terima kasih. Kami sangat senang di siang yang cerah ini cerah ya. Sekali. Okay. Makasih Mas Hasto. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Semoga kita semua sehat ya Bu. Amin. Dalam kondisi yang masih kurang oke ini dengan pandemi yang belum juga selesai, kita tetap berusaha untuk aktif dan tetap ya semangat. Ya. Oke, teman-teman Kabar Golkar semua dimanapun Anda berada yang menyaksikan acara ini, baik di sosial media kita maupun di YouTube Kabar Golkar, saya ingin memperkenalkan sekilas tentang profil dari Ibu Hetifah. Ibu Hetifah ini selain saat ini di Komisi 10 DPR RI, beliau dulu, kita bicara latar belakang pendidikan dulu ya. Ibu Hetifah adalah lulusan planologi ya, tata kota dari ITB, Institut Teknologi Bandung. Kemudian Bu Hetifah melanjutkan S2-nya, mengambil Master in Public Policy dari National University of Singapore. Kemudian melanjutkan doktorat studies-nya di Australia ya Bu, kalau saya nggak salah, dapat di PhD. Flinders ya. Ya, dari Flinders School of Politics and International Relations dari Flinders University di Adelaide, Australia. Jadi Ibu Hetifah sangat menguasai bidang saat ini Insya Allah bermitra dengan 3 kementerian ya, 3 kementerian dan 1 tadi ya Perpustakaan Nasional. Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Perpustakaan Nasional ya Bu. Banyak sekali yang bisa kita explore dari bidang tersebut. Mungkin kita bicara santai aja ya. Boleh. Bu Hetifah, saya ingin selalu penasaran ketika berbincang dengan politisi nasional khusus yang dari Partai Golkar. Bagaimana sih awal mula Bu Hetifah terjun ke dunia politik? Ya, terjun di dunia politik ya, mungkin karena tadi disebutkan ya, saya memang dari waktu mahasiswa tuh aktif ya kan, berarti kita sebenarnya juga berpolitik tuh gitu, hanya ya ekstra parlemen gitu, biasa kan kita memberikan masukan, kritikan, demo juga gitu ya, untuk menyampaikan suara-suara yang muncul di masyarakat. Dan waktu saya selesai dari ITB, saya juga mendirikan satu lembaga namanya AK3 Pusat Analisis Sosial, di mana kami mencoba untuk mengungkapkan realita di masyarakat, khususnya isu-isu sosial gitu. Jadi hasil dari studi-studi kami jadi semacam lembaga penelitian independen lah gitu. Kita kan akan sampaikan tuh, atau kita advokasikan lah gitu bahasanya, kepada para policy maker gitu, supaya mereka
bisa membuat kebijakan berbasis kepada realita di lapangan, hasil-hasil riset itu. Jadi mulai awal politik tuh dalam arti ya itu ya, kita berkomunikasi dengan masyarakat ke lapangan, kemudian menyampaikan suara itu dalam bentuk-bentuk hasil-hasil kajian. Jadi udah mulai dari situ. Tapi kemudian kan zaman berubah ya, maksudnya kita memasuki era reformasi dan peluang-peluang bagi perempuan khususnya untuk terjun ke dunia politik juga dibuka lebar, dan kita juga pikir kalau kita ingin memberikan masukan gitu ya, kan bisa dibaca bisa tidak, bisa dipakai bisa tidak gitu. Kalau kita langsung menjadi pembuat kebijakannya, mungkin akan jauh lebih efektif tuh perubahan-perubahan yang kita dorongkan gitu. Jadi mulailah berpikir mengapa tidak gitu ya, kita mulai ikut terlibat di dalam dunia politik. Praktis, ya. Nah, yang menarik juga Bu Hetifah, pilihan partai politik itu kan banyak. Iya. Apalagi pasca reformasi, kita tahu sendiri pasca reformasi itu ada hampir 100-an lebih partai politik yang ikut dalam pemilu, itu lebih dari 20 partai politik. Dan pada saat itu bisa dibilang Golkar itu kan bukan partai politik yang ya masih punya kaitan dengan Orde Baru. Tapi Ibu akhirnya melabuhkan diri ke Golkar. Apa yang mendorong pilihan untuk masuk ke partai Golkar dan partai lain? Betul. Jadi sebagai seorang aktivis ya, ketika kita kemudian terjun ke dunia politik itu kan harus udah sepenuh hati ya. Pokoknya kita bukan main-main nih gitu. Kita benar-benar harus meyakinkan diri bahwa di pilihan kita yang baru, dunia yang baru itu memang kita bisa diberi kesempatan untuk berkiprah secara maksimal gitu. Nah, memang kalau untuk perempuan gitu, hampir semua partai politik waktu itu membuka diri, banyak sekali yang membutuhkan dukungan dari perempuan untuk bisa memperkuat partai mereka, karena memang ada suatu kebijakan baru, yaitu yang terkait dengan afirmasi perempuan khususnya ketika menjadi calon anggota legislatif kan gitu. Tetapi saya waktu itu membanding-bandingkan gitu. Yang membuat saya sangat tertarik kepada Partai Golkar adalah karena Partai Golkar itu partai tengah ya. Jadi partai yang juga sangat menghargai perbedaan-perbedaan, dan yang paling saya senang itu karena Partai Golkar itu menghargai kompetensi gitu dibandingkan partai-partai lain yang mungkin lebih melihat gitu. Jadi dia juga memiliki, apalagi saya dari ITB gitu ya, waktu itu ada Bang Ical juga yang waktu itu menjadi kebetulan sama-sama alumni gitu. Jadi terus melihat bahwa sebagai teknokrat gitu ya, sekarang juga dilanjutkan oleh Pak Erlangga Hartarto ya, yang memang menempatkan diri tuh sebagai pemberi solusi gitu. Jadi itu cocok banget gitu. Saya juga ketika ya dari mulai waktu kuliah dulu, kemudian aktif 20 tahun di dunia NGO, dan tadi ya lembaga-lembaga internasional sebagai konsultan, kita tuh terbiasa untuk mencari solusi atas problem pembangunan yang terjadi gitu. Jadi bukan hanya sekedar berpolitik itu jadi yang saya suka tuh itu tadi menghargai, tapi memberikan solusi real. Dan juga yang menarik lagi gitu ya, karena tadi Golkar tuh sangat menghargai perbedaan ya gitu. Jadi berbasis gender, kan kita banyak ya perbedaan di dalam masyarakat ini ya, baik itu secara sosial, agamanya, mungkin latar belakang daerahnya gitu. Seperti sekarang saya juga, ayah saya dari Aceh, ibu saya orang Sunda, suami saya orang Solo, orang Jawa gitu ya. Saya bisa mewakili daerah pemilihannya Kalimantan Timur. Nah, itu yang jadi itu ya kan. Dari dapil Kalimantan Timur gitu. Nah, kalau di Golkar hal itu sangat dimungkinkan gitu, karena keluarga besar Golkar itu pada dasarnya tadi open mind ya, terbuka kepada perbedaan-perbedaan itu. Itu yang membuat kita dengan segala latar belakang dan juga cita-cita pemikiran tuh merasa ya makanya cocok kalau melabuhkan dirinya di sini gitu. Bisa diakomodir di Partai Golkar, diberi kesempatan untuk. Ya, karena kan waktu itu saya bukan siapa-siapa gitu ya, saya juga nggak punya orang tua, atau saya nggak punya darah, dalam arti seperti itu gitu. Jadi saya memang
dilahirkan bukan ya, jadi akhirnya ini mungkin generasi pertama ya di dalam keluarga saya yang secara ya begitu, dan itu di Golkar sangat dimungkinkan. Menarik sekali itu, karena saya juga menemukan concern yang sama dan jawaban yang mirip ketika kita dulu kita di Kagol, kita sempat berbincang dengan beberapa tokoh politisi muda Golkar, salah satunya Bang Maman Abdurrahman. Beliau juga menyebut bahwa kesempatan yang dibuka luas di Golkar itu menjadi salah satu alasan beliau untuk join ke partai ini ya. Bu Hetifah, saya tertarik tadi Ibu menyebut bahwa meskipun orang tua yang satu dari Aceh, yang satu dari Sunda Bandung ya, Ibu lahir di Bandung tapi Ibu sekarang mewakili dari Dapil Kalimantan Timur. Nah, saya tertarik ini, perjuangan politik apa yang saat ini Ibu tengah perjuangkan untuk Dapil Ibu di Kalimantan Timur? Maksud saya, Kalimantan Timur saat ini menjadi wilayah yang sangat-sangat jadi sorotan, selain karena potensi alam yang luar biasa. Kita juga tahu ibu kota baru kita kan ada di salah satu wilayah di Kalimantan Timur. Jadi boleh diceritakan perjuangan politik? Iya, Kalimantan Timur tuh udah menjadi apa ya? Sekarang kan saya sudah 10 tahun ya mewakili Kalimantan Timur ya. Jadi segala sesuatu yang saya mimpikan gitu kan, saya bicarakan atau tadi saya temui, saya diskusikan hampir setiap hari tuh ya tentang Kaltim. Jadi kalau memang saya tidak dilahirkan di Kaltim, cuma saya merasa bahwa kayaknya saya ini dilahirkan memang untuk menyuarakan Kaltim gitu. Karena banyak sekali ya mungkin salah persepsi orang tentang Kalimantan Timur seperti apa. Mungkin dulu dianggap daerah yang paling kaya, memiliki banyak sumber daya alam, seolah-olah tidak perlu disupport dari pusat lagi, atau banyak mungkin hal-hal yang perlu gitu ya, jembatan ya antara apa yang terjadi di lapangan dengan apa yang diputuskan atau kebijakan yang dibuat terkait dengan Kalimantan Timur. Gitu. Jadi banyak sekali hal yang kebetulan karena tadi saya juga backgroundnya peneliti ya, akhirnya jadi saya juga mendalami sebagaimana seorang yang ingin tahu gitu seluk-beluk hati dan kehidupannya masyarakat, itu kemudian kami coba terjemahkan ke dalam bentuk kebijakan. Gitu. Jadi jembatan antara gitu realita lapangan di Kaltim dengan mereka yang membuat kebijakan di pusat, dan ternyata banyak sekali kebijakan yang dibuat di pusat itu sifatnya tuh seperti menyeragamkan gitu. Jadi one size fits all. Soal pendidikan misalnya gitu kan. Wah, dana BOS dibuat semua sama per kepala, atau bikin bantuan untuk ruang kelas baru. Setiap kelas speknya sama, rupiahnya sama. Kemudian kondisi realnya nggak bisa seperti itu gitu. Apalagi waktu itu saya juga mewakili Kalimantan Utara, banyak daerah-daerah pedalaman, daerah perbatasan. Jadi semua itu harus diterjemahkan ke dalam policy yang lebih tepat guna, tepat sasaran, dan juga kalau untuk daerah-daerah pedalaman tuh mereka juga ingin segala sesuatu cepat ya, jadi tepat waktu juga. Nah, itu yang membuat saya waktu itu mendorongkan berbagai afirmasi ataupun cara membuat formula-formula gitu yang hendaknya tuh diperhitungkan perbedaan-perbedaan itu gitu. Jangan orang berpikir Kalimantan tuh sama aja dengan daerah-daerah lain di Pulau Jawa gitu. Dia butuh satu treatment yang berbeda gitu. Nah, apalagi ya sekarang saya juga dengan menjadi calon ibu kota negara baru ini juga satu ya mungkin Tuhan sepertinya kayak memberi saya kesempatan gitu ya untuk menggunakan mungkin ilmu yang saya pelajari sebelumnya kan, bahwa untuk membuat suatu kota yang kita sebut smart city atau kota yang sangat mungkin canggih ke depan gitu ya, tentu membutuhkan sumber daya manusia yang juga yang saya sebut smart people juga gitu. Nah, ini yang mungkin nanti perlu kami perjuangkan gitu ya, gimana supaya SDM di Kaltim itu siap untuk menerima satu perubahan dan transformasi di daerahnya dan tidak jadi penonton lah. Iya, dan tepat sekali karena Bu Hetifah saat ini ada di Komisi 10 yang salah satu mitra kerjanya adalah Kementerian Kemendikbud Ristek itu gitu. Jadi Ristek, kan? betul.
Bu Etiva, bicara tentang kiprah Ibu di Komisi 10 ini sangat menarik nih, karena bidang yang di handle ini kan bisa dibilang bidang yang sangat-sangat penting bagi nasib bangsa. Iya, ke depan ya, dan masa depan. Pendidikan, kebudayaan, kemudian riset teknologi, pemuda, olahraga, dan pariwisata, ekonomi kreatif. Saya tidak mau menyebut tentang perpustakaan, itu penting juga. Itu penting juga, soal literasi. Ya, soal literasi betul. Ya. Bu, ada isu dengan kondisi kita saat ini yang apa namanya ya, kita masih dalam kondisi pandemi di mana pendidikan anak di seluruh Indonesia itu terimbas, khususnya terkait dengan kesulitan melakukan pembelajaran langsung dan keterpaksaan untuk melakukan pembelajaran secara online dengan semua problems dan potensinya ya. Apa saja yang Ibu selama ini di Komisi 10 sudah coba apa istilahnya koordinasikan atau perjuangkan bersama Mas Menteri mitra-mitra itu ya. Iya betul. Mungkin supaya teman-teman di Kagol di seluruh Indonesia atau siapapun yang nonton iya bisa betul. Waktu pandemi kan tentu semua hal banyak yang terdampak ya, apalagi khususnya ya kalau tadi salah satu bidang tuh yang pariwisata dan ekonomi kreatif itu yang paling pertama terdampak. Karena kan memang kita membatasi pepergian ya, perjalanan, padahal pariwisata itu sangat tergantung kepada itu. Padahal kita lagi semangat-semangatnya waktu itu kan. Kami juga ingin mendorong seperti di Kalimantan Timur gitu ya, daerah yang mungkin sebelumnya sangat tergantung kepada sumber daya alam tadi, misalnya migas atau tambang ya, dan juga mungkin perkebunan besar saja. Sekarang kan akhirnya mulai ya dengan adanya mungkin upaya kita untuk mendiversifikasi sumber pendapatan, termasuk tadi ekonomi kreatif dan pariwisata sekarang berkembang sekali di Kaltim. Ya saya senang ya, jadi itu salah satu hal yang kami coba lakukan satu kolaborasi gitu kan. Kemudian iya dengan teman-teman di dinasnya juga, dengan teman-teman para komunitas pariwisata dan aircraft di Kaltim yang sekarang jadi sangat hidup gitu, sangat hidup sekali. Pokoknya nggak nyangka ya dari 10. Iya, jadi situasi pandemi mengingatkan lebih lagi ya bahwa ternyata Kaltim tuh punya potensi-potensi lain gitu. Nah, kami juga, kebetulan kan saya juga Ketua Forum Perempuan Insinyur PII yang mungkin memang background saya terkait dengan aspek-aspek teknologi. Jadi di dalam proses pendidikan dan pembelajaran maupun ekonomi kreatif kan kita sekarang tidak mau ya harus memanfaatkan teknologi dengan lebih maksimal gitu. Jadi sekarang pembelajaran jarak jauh masih banyak problemnya. Gimana kita juga meyakinkan setiap jengkal di Kaltim itu terakses internet secara memadai. Kemudian juga guru-gurunya memiliki kompetensi untuk bisa memanfaatkan teknologi. Iya, dan juga ya hal-hal lain yang selalu saya ingatkan terakhir juga waktu raker sama Mas Nadiem seperti itu. Gimana Mas dengan daerah-daerah ataupun orang-orang keluarga yang masih saat ini belum terakses secara memadai kepada gadget yang pas ataupun jadi kita selalu mendorong koneksi internetnya. Makanya kita dorong juga supaya kita bisa swasembada laptop misalnya. Mungkin nanti kementerian lain juga terlibat ya. Saya pun berkomunikasi dengan Menteri Perindustrian yang kebetulan juga dari Partai Golkar ya, supaya mensupport industri dalam negeri di dalam memproduksi semacam perangkat-perangkat yang terkait dengan pembelajaran ini gitu. Dan juga kepada teman-teman di komisi lain seperti Komisi 1 dengan Mbak Mutia juga tolong gitu ya soal akses internet ini, biar Kemenkominfo juga memastikan setiap sekolah dan setiap keluarga itu bisa menggunakan internet di masa atau di era ini. Ya itu hal-hal yang kita sekarang butuhnya tuh tidak hanya di kementerian kita aja, tapi kita juga harus rajin dan mau ya berkolaborasi dan berkomunikasi dengan kementerian-kementerian lain. Nah, sehingga di Komisi 10 tuh salah satu tugas pengawasan kami membentuk namanya Panja ya, Panja biasanya. Jadi ada misalnya Panja pembelajaran jarak jauh, sehingga kita juga bisa berkomunikasi sama Kemenkominfo, kita sama provider telekomunikasi dan lain-lainnya. Terus nanti ada lagi Panja pariwisata, Panja pemulihan ekonomi kreatif, sehingga kita dapat info-info dari mereka, problemnya apa dan apa kebijakan yang mereka butuhkan. Jadi belum pernah kan terjadi sebelumnya kita kasih bantuan pulsa lah gitu kan, paket data, atau kita kasih dapat ya, semua pasti dapat. Atau misalnya bantuan subsidi upah untuk guru-guru, pengangkatan guru honorer dan lain-lainnya seperti itu. Jadi bisa dibilang meskipun Ibu saat ini
di Komisi 10, namun secara kerja realnya itu lintas komisi harus dan lintas kalau zaman sekarang justru harus begitu gitu. Makanya kolaborasi itu jadi kunci dan kami juga selalu menekankan kepada mitra-mitra kami seperti misalnya juga kepada Mas Sandi gitu ya. Nggak bisa Mas Sandi juga cuman mengandalkan dana yang ada di Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif gitu. Dia juga harus banyak nanti berkomunikasi dengan kementerian lain untuk bisa mensupport misalnya tadi pembangunan infrastruktur di destinasi pariwisata tertentu, misalnya dengan PUPR gitu kan. Seperti kita tahu di Mandalika perlu membangun ini atau di daerah-daerah destinasi bahkan desa-desa wisata di seluruh Indonesia mungkin dengan Kementerian Desa itu juga harus berkomunikasi. Jadi iya, termasuk ke Menteri Pemuda Olahraga ya, Pak Zainuddin Amal itu wah luar biasa tuh. Bagus dia strateginya. Gitu. Jadi sebagai planner saya sangat mendukung dengan adanya desain besar keolahragaan nasional. Dia kan sebagai menteri gitu tahu keterbatasan dana Kemenpora. Betul. Nah, dengan adanya desain besar olahraga ini menteri kementerian lain jadi wajib mendukung. Misalnya Kemendikbudristek ada olahraga pendidikan, ya kan? Gitu. Jadi Kementerian Pariwisata, sport, tourism, gitu, e-sport dan lain-lain. Nah, jadi itu bagus tuh idenya buat plan yang panjang dan di situ siapa aja yang terlibat. Nah, otomatis Kementerian Keuangan dan yang lain-lainnya juga akan support. Betul. Memang tidak salah, Menpora kita dari Partai Golkar juga. Oh iya, itulah salah satu yang membanggakan gitu. Bu Etiva, ada satu poin yang saya tertarik tadi terkait dengan kiprah Ibu di either Komisi 10 maupun di Partai Golkar, yaitu fakta bahwa Bu Etiva adalah seorang perempuan. Maksud saya berwakilan perempuan di lembaga legislatif masih belum seperti yang kita inginkan. Betul. Sih ada sedikit peningkatan dibanding sebelumnya. Sepertinya tapi masih kalau tidak salah kan ada aturan bahwa minimal 30% ya. Itu di dalam candidacy, jadi di dalam pencalonannya. Nah, jadi sebenarnya Golkar juga udah mencalonkan lebih dari 37%. Tapi yang terpilihnya itu sekitar 20%. Gitu berarti tingkat keterpilihan perempuan pada saat berkontestasi di pileg itu lebih rendah daripada laki-laki. Gitu. Jadi berarti ini kita harus lakukan ya berbagai hal, upayakan kalau bisa gitu keterpilihannya yang 30% kan. Gitu. Nah, untuk keterpilihan 30% pastinya ada beberapa strategi yang harus dilakukan gitu. Apakah nanti pencalonannya dilebih tinggiin lagi gitu kan? Mungkin kalau yang dicalonkannya sampai ke 50%, yang kepilihnya 30%. Kalau sekarang yang dicalonkannya 37%, terpilihnya 20%. Atau tingkatkan kemungkinan keterpilihannya perempuan. Nah, itu memang macam-macam problemnya. Gitu di samping di diri si perempuan itu sendiri supaya dia siap berkontestasi dan siap menang. Kepada publik juga ya harus ada semacam pendidikan politik karena memang realitanya masyarakat juga lebih percaya memilih calon legislatif yang laki-laki daripada yang perempuan karena mereka punya suatu persepsi tertentu atau tadi ya prejudis gitu kan kayaknya perempuan nggak cocok deh kalau dipilih di politik. Tapi kalau dilihat kalau Ibu sendiri memandang seberapa suportif Partai Golkar sendiri terhadap para calon legislatif maupun legislator yang sudah terpilih dari kelompok perempuan. Ibu lihat dukungan ini kuat. Sebetulnya ya di Golkar itu kita banyak sekali kader-kader perempuan ya di daerah maupun juga di pusat gitu. Tapi belum tentu semua mereka itu mau jadi caleg gitu loh, Mas Hasto. Jadi sepengalaman saya ya, saya juga pernah menjadi ketua umum KPPG gitu ya, banyak perempuan-perempuan yang hebat-hebat. Tapi ketika sudah masuk masa pencalonan mereka belum tentu mau jadi caleg gitu karena untuk menjadi caleg itu soal lain lagi. Nah, kalaupun udah jadi caleg untuk terpilih itu lain lagi kisahnya. Jadi ada banyak hal nih. Iya betul. Jadi kalau kader banyak, nah alasan kadang-kadang seperti itu, wah nggak banyak nih kader perempuannya, sebenarnya banyak. Tapi memang ketika sudah ditanya gitu mau jadi fungsionaris dan siap menjadi caleg kan itu banyak persoalan yang dihadapi. Pertama tadi di samping kesiapan dan motivasi dirinya, kadang-kadang keluarga juga ada beberapa kasus caleg yang orang yang bagus-bagus itu tiba-tiba
tidak diizinkan oleh suami, tidak diizinkan oleh orang tuanya gitu ya. Karena memang di dalam politik saat ini ada kesan politik itu sangat mahal, terus sangat penuh dengan resiko. Kemudian juga kalau kamu nanti jadi anggota DPR, kamu mengalami ya mungkin berbagai resiko-resiko kehidupan gitu ya, yang mungkin mereka seolah-olah memberi mengingatkan kalau perempuan nggak usah, nanti kasihan kalau kamu begini begitu dan sebagainya ya. Jadi nggak usah jadi calon gitu. Stereotip dan prejudice seperti itu yang harus dilawan ketika. Nah, ya itu sebabnya gitu ya. Sebenarnya perempuan yang udah terpilih atau sudah diberi kesempatan menjadi seseorang di dunia publik seperti misalnya anggota DPR ini menjadi punya peran yang sangat penting ya, sebagai role model lah intinya gitu. Kalau kita terus tunjukkan bahwa kita tuh ketika sudah menjadi anggota DPR tidak menghadapi resiko macam-macam seperti yang mereka khawatirkan, terus kita juga bisa menjalankan tugas kita dengan baik, atau lebih baik bahkan itu mungkin memberi kepercayaan juga ya kepada publik kan. Oh ternyata kalau perempuan di DPR juga oke, malah lebih bagus. Kalau gitu pilih deh gitu. Seperti itu sih. Jadi memang berat juga gitu ya. Belum lagi tuduhan-tuduhan seolah-olah nanti wah banyak ya kalau udah di DPR nanti keluarganya jadi berantakan kan gitu-gitu tuh, resiko keluarga, ada juga tadi resiko politik ya, dan sebagainya gitu. Nah ini yang mungkin memang perlu diluruskan kembali, dan di sisi lain memang tugas kita membuat politik dan pengambilan keputusan itu menjadi lebih ramah kepada perempuan gitu. Jangan ada kesan seperti itu. Terhadap perempuan dan juga perlindungan terhadap, ini kan kita bicara tentang perlindungan perempuan berarti kan, dan akomodasi kepentingan perempuan. Bu Hetifah, belakangan ini sedang marak sekali kasus, dan kita bisa baca di berbagai media tentang kasus kekerasan, khususnya kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak di Indonesia. Kita lihat 1, 2, 3 dan entah berapa banyak lagi. Bu Hetifah sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anggota dewan, bagaimana Ibu melihat? Pasti ya, kalau kita itu perempuan wajib hukumnya ya untuk memahami apa persoalan yang dihadapi oleh perempuan lain. Jadi kalau kita udah jadi anggota DPR perempuan, tuh kita bukan cuma tadi memikirkan masyarakat secara umum, tapi kita harus punya perhatian atau fokus juga kepada isu-isu yang khusus dihadapi oleh perempuan. Karena biasanya ada isu-isu tertentu yang tidak dipahami oleh kelompok, ataupun mungkin disalahpahami oleh kelompok lain, maksudnya gender lain gitu kan. Misalnya dalam hal tadi isu-isu soal kekerasan gitu, banyak juga yang mungkin masih beranggapan itu tidak terjadi. Padahal sebenarnya yang terungkap sekarang justru mungkin bagian dari puncak gunung es saja. Persoalan itu jauh lebih berat lagi. Belum lagi kita bicara misalnya tadi ya soal katakanlah angka kematian ibu dan bayi gitu, yang di Indonesia juga masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain. Kita kan nggak percaya ya kalau angka kematian ibu, jangankan sekian ratus ibu dari 10.000 kelahiran yang meninggal, 1 orang ibu saja yang meninggal dunia karena kelalaian kita memberikan satu pelayanan, itu kan nggak boleh dibiarkan gitu. Nah jadi sebetulnya disitulah harapan yang besar ya ditumpukan kepada para politisi perempuan, dan sebetulnya dari partai apapun gitu ya, dibutuhkan satu kolaborasi juga ya untuk bisa saling memperkuat, karena bahkan untuk satu isu perempuan pun bisa jadi kita memiliki persepsi yang berbeda-beda dan juga mungkin pandangan yang berbeda-beda, kebijakan yang seperti apa yang suatu saat perlu untuk diambil. Nah jadi intinya gitu ya, sesama perempuan itu seharusnya tuh saling mendukung gitu ya, dan juga tadi sinergi gitu supaya perjuangannya itu menjadi lebih kuat dukungannya gitu. Nah ini yang memang masih menjadi tantangan terbesar. Tapi kami di sini sudah membentuk Kaukus Perempuan Parlemen, jadi ada juga lintas partai, ada juga Kaukus Perempuan Politik, dan Golkar selalu aktif juga di dalamnya. Oke. Sekarang kita sudah hampir menginjak tahun 2022, tidak lama lagi 2024, artinya gelaran politik nasional ini kan sudah diambang mata ya, dan Partai Golkar sendiri sepertinya sudah firm untuk mengangkat
Ketua Umum kita, Bapak Erlangga Hartarto sebagai calon presiden untuk 2024. Pandangan Bu Hetifah sendiri seperti apa? Ya, Pak Erlangga itu menurut saya ya ideal ya sebagai kepala negara tuh ya, dan juga kepala pemerintahan, karena pertama tadinya pengalamannya ya, beliau itu bisa dikatakan memahami hampir semua aspek dan bisa mencari solusi gitu. Memang dia tuh kan orangnya juga tadi ya, dia pernah memimpin juga di legislatif, tapi juga pernah di beberapa kementerian di eksekutif, memimpin organisasi juga gitu, seperti Persatuan Insinyur Indonesia juga pernah Pak Erlangga itu menjadi pemimpinnya gitu ya. Jadi pengalamannya tuh sangat lengkap gitu. Sekarang memimpin partai, tapi yang paling luar biasa itu tadi ya, aspek-aspek teknokratiknya itu, karena itu cocok juga dengan platform Partai Golkar gitu. Kita kan karya kekaryaan gitu. Jadi selalu pikirannya tuh dalam mencari solusi. Berkarya gitu. Ya, secara real. Iya, dan mencari solusi dari setiap persoalan yang ada di masyarakat tadi, itu kan yang dibutuhkan. Apalagi di pasca pandemi seperti sekarang gitu. Dan beliau berani ambil keputusan, memiliki satu sikap yang tegas ya tentang sesuatu, walaupun pasti di dalam pengambilan keputusan itu selalu ada konsekuensi logis dan harus ada mungkin apa mitigasinya kalau ada masalah. Tapi itu jauh lebih baik daripada kita tidak mengambil keputusan atau selalu ragu-ragu. Nah, jadi beliau itu memang leader gitu. Di dalam partai juga yang saya merasa sangat kagum, beliau itu memberi kesempatan yang sama ya kepada perempuan dan anak muda gitu dibanding partai-partai lainnya. Sekarang kita lihat ya, mungkin seperti komisi-komisi tertentu yang dianggap sebelumnya sangat maskulin, itu juga banyak perempuan ya diberi kesempatan. Dari mulai komisi 1 gitu kan, yang selama ini mungkin waduh mitranya juga mungkin Menhankam dan sebagainya gitu, bisa diketuai seorang perempuan. Komisi 11 juga kita perempuan bisa jadi anggota di sana. Banggar juga seperti itu. Jadi tidak ada lagi pandangan bahwa perempuan hanya cocok dikandangin di sini gitu ya. Kalau Pak Erlangga itu orangnya memberi kepercayaan kepada siapa saja berdasarkan kapasitas, dan mungkin tadi diberikan juga afirmasi gitu kan, kesempatan dulu untuk bisa mencoba dan membuktikan bahwa dia mampu. Itu luar biasa. Oke, luar biasa itu. Bu Hetifah, tadi kita sempat bicara tentang bagaimana salah satu challenge dari anggota legislatif perempuan adalah keluarga. Dukungan keluarga, ada yang mendukung, ada yang tidak. Dan kalau kita melihat rekam jejak Bu Hetifah di di DPR yang sudah ini periode ketiga ya Bu. Ya. Bisakah kita mengasumsikan bahwa keluarga ini fully supportive terhadap Bu Hetifah dalam berkarir di dunia politik? Iya sih, saya kira kalau kita tuh kaum perempuan ingin berpolitik, memang kerelaan keluarga tuh sepertinya menjadi salah satu prasyarat ya. Gitu, karena pasangan dan anak-anak ya Bu? Iya, Ibu keluarga Hetifah tuh pasangan dan anak-anak. Saya punya 4 putri gitu. Terus juga mereka semuanya tentu dari awal ketika saya dilantik tuh, saya baca dari Facebooknya sih, tapi saya juga maksudnya mereka mengungkapkan gitu kan isi hatinya gitu. Kayaknya masih ada, nanti bisa kita cari. Waktu itu Mbak Kaca gitu ya, saya baca ya bahwa sekarang ibu saya adalah udah menjadi milik orang banyak gitu, sehingga kita sebagai anaknya itu harus merelakan gitu kan, baik waktunya, perhatiannya untuk sharing dengan orang lain, dan itu juga saya kira sesuatu yang membuat kita jadi tenang gitu, bahwa kita tidak harus sempurna dan melakukan segala sesuatu oleh kita sendiri untuk bisa dihargai oleh keluarga, menjadi triple burden seperti itu ya. Tapi ya di politik, ya di rumah, ya di organisasi gitu ya, tapi kita tuh bisa jadi lebih diterima kekurangan kita, karena kita memang harus membagi baik perhatian, waktu dan sebagainya gitu ya. Jadi biasa deh kadang-kadang ada anak ulang tahun tapi kita juga ada rapat. Lebih penting mana ya? Kita rapat tapi anak nggak pakai pundung gitu kan, nggak apa-apa gitu. Satu kali. Tapi kalau nanti ada waktu, tentu saja kita harus manfaatkan ya quality time kita. Tidak harus kita juga seolah-olah dengan berpolitik kemudian melupakan gitu kan kepentingan keluarga. Memang seimbang sih saya kira harus. Kan bisa dibilang fungsinya sekarang ada 3 nih, keluarga, di
partai. Iya, di organisasi lain kan, di ormas ataupun organisasi lain kan semua menuntut perhatian waktu. Nah, di situ memang diuji barangkali ya apa ya manajemen waktu kita. Kemudian tadi teamwork gitu. Saya senang ya di teman-teman tim saya tuh solid banget di berbagai ini ya. Jadi tanpa dukungan ya itulah di situ mungkin leadership kita juga diuji ya. Bagaimana bisa melaksanakan tugas-tugas yang berat itu, termasuk di dalam keluarga pun kan sama, kita juga harus memanage bagaimana sebagai seorang ibu kita juga berkomunikasi terus, misalnya kita punya WA group We Are Family dan berbagi tugas di situ. Sebagai pimpinan komisi kita juga seperti itu, sebagai Hetifah sebagai anggota dari Kaltim kita juga seperti itu gitu ya. Jadi tanpa tim yang baik sebagai support system gitu susah gitu. Luar biasa. Bu Hetifah, satu pertanyaan terakhir nih. Kita sama-sama tahu Bu Hetifah sangat sibuk dengan berbagai agenda beliau selain ini aja. Makasih. Apa harapan Bu Hetifah untuk Partai Golkar ke depannya? Wah, kalau saya muda ya. Iya. Kader-kader muda nih. Saya senang sekali ya, banyak sekali kader-kader ataupun bahkan mereka yang belum kader belakangan ini menunjukkan interestnya ya untuk bergabung di politik. Nah, salah satunya kita menggunakan satu program yang mungkin udah dengar dong yang namanya Golkar Institute gitu, di mana di situ kita coba memberikan berbagai pengetahuan baru dan network baru melalui program seperti Executive Education for Young Political Leaders. Saya lihat banyak sekali nih anak-anak muda yang ingin ikut, tertarik, walaupun tadinya bukan Golkar. Nah, setelah dia mengikuti kegiatan itu, baru terbuka kan wawasannya bahwa politik itu penting untuk juga maksudnya dimasuki oleh kaum muda gitu. Karena kalau tidak, bagaimana nanti yang namanya regenerasi bisa terjadi. Dan terus terang pengambilan policy saat ini di era seperti sekarang membutuhkan pemikiran dan gagasan dari anak-anak muda, misalnya soal teknologi policy gitu. Saya walaupun tadi saya perempuan insinyur, tapi saya juga banyak ketinggalan dan kadang-kadang saya nggak bisa mengikuti seperti kemarin baru belajar. Saya pinjam punya anak saya ya VR-nya gitu. Wah, ternyata udah kayak gini ya, bagus ya gitu. Kalau anak muda tuh udah biasa dan mereka lebih paham sebetulnya bentuk kebijakan seperti apa yang lebih cocok untuk mereka. Nah, jadi kalau lebih banyak anak muda lagi nanti tergabung di Partai Golkar, dan Golkar juga bisa mengikuti perkembangan zaman sebagai partai yang adaptif dan tetap kritis kepada pemerintah, walaupun kita biasa ada di dalam pemerintahan mencarikan solusi, tapi selalu tadi ya prosesnya itulah ya, Golkar tuh tetap kritis sebagai partai, tapi juga aktif mencarikan solusi-solusi dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Dan pastinya Partai Golkar sangat terbuka terhadap anak-anak muda. Oh, itu jelas, itu jelas. Tidak usah diragukan lagi loh sekarang. Bahkan afirmasi itu bukan hanya untuk perempuan ya, tapi juga untuk anak muda. Sejak periode yang lalu pun sangat tegas gitu. Kita beri kesempatan secara khusus kepada kaum muda untuk misalnya menjadi calon legislatif nanti. Dan terbukti juga beberapa anak muda sudah menunjukkan kiprahnya ya sekarang. Luar biasa sekali. Bu Hetifah, terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan. Sama-sama Mas Hatta, terima kasih. Asik teman-teman banget. semua, pemirsa Kabar Golkar dari manapun Anda berada. Demikian bincang santai kami dengan Ibu Hetifah Syaifiyah, anggota DPR Komisi 10 dari Partai Golkar. Bu Hetifah, terima kasih atas kesempatan Sama-sama. Aduh, asik ya ngobrol nyantainya. Iya. Menggali lebih banyak lagi hal-hal terkait dengan Partai Golkar dan kiprah Ibu di DPR. Terima kasih Bu, selamat kerja kembali. Sama-sama.